Dalam rekaman CCTV, korban pengempesan ban membawa mobilnya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok di sebuah bengkel. Namun tiba-tiba salah satu pelaku keluar dari mobil korban yang sedang berbincang. 4 pelaku dikejar warga setelah korban berteriak. 1 pelaku tertangkap tak jauh dari bengkel. Seorang pelaku ditangkap warga dan diamuk setelah motornya menabrak kendaraan lain dan ditemukan uang ratusan juta rupiah. Para pelaku berharap korban tidak akan membawa mobilnya ke sebuah bengkel, tapi berhenti di tempat. Bawa ini itu yang bawa tas duitnya gitu kan, kabur, ketemu dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu out-outan tuh, ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga setempat di situ. 2 pelaku ditangkap polisi, sementara 2 lainnya dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Enggak, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai, jadi tidak mengikuti persidangan dari awal, itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Beb, kamu bawa motor sendiri, Beb. Bisa nggak, Beb, ke kantor? Bisa. Diduga sopir mobil hilang kendali, 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, Jumat pagi. 2 pengendara motor luka-luka. 5 mobil dan 2 sepeda motor terlihat rusak di tengah jalan. Petugas kepolisian dan Satpol PP bersama pengguna jalan berusaha mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Setelah 1 jam, ke-7 kendaraan yang terlibat dievakuasi ke bahu jalan. Kronologis kejadian saat kondisi jalan dalam keadaan menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Tiba-tiba kendaraan dinas berplat merah dari arah Jatinegara menuju Rawamangun melaju dengan kencang dan hilang kendali dan menabrak kendaraan lain. Betul aja sih ini, cuma kebentur dashboard. Tadi yang mobil Fortuner itu mobil apa sih, itu yang aku tahu? Kayak mobil dinas tapi aku nggak tahu dari mana. Orangnya sempat keluar atau emang luka nggak bisa keluar? Pas tadi tuh saya turun sih dia belum bisa keluar ya, kayak nggak sadar. Oke, ibu berarti masih trauma. Anggota langsung turun, kita mengadakan olah TKP dengan juga untuk menderekkan kendaraan yang terlibat. Saat ini sambil menunggu derek yang berikutnya, 2 kendaraan sudah diderek, ini berikutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pengendara motor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tiga orang luka parah usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Mereka ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing.
2 korban penumpang mobil minibus dan 1 pengendara motor. Pelaku diduga mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Lakalantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal Cina berinisial LL. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal Cina itu diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terpergok saat beraksi, seorang pelaku curanmor meletuskan senjata api demi bisa kabur. Beruntung tembakan pelaku tidak mengenai korban dan hanya mengenai bagian mesin motor. Aksi curanmor ini terjadi di Jalan Widira Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Terbilang nekat karena kawanan pelaku berjumlah 4 orang beraksi saat siang hari. Saat kejadian, korban sempat berada di dalam namun curiga ada tindakan kawanan para pelaku di depan kantor tersebut. Senjata apinya bentuknya seperti revolver, warnanya juga silver, ya kan? Di situ kita jadi takut dong, kita takut, akhirnya mengurungkan niat, sampai dia akhirnya kabur, lari keluar, sambil menodongkan senjata juga, ya kan? Cabut ke arah sana, dia menembakkan senjatanya. Kini pihak kepolisian sektor Grogol Petamburan masih memburu kawanan curanmor yang diduga kerap beraksi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Polisi akhirnya berhasil menangkap 5 pelaku anggota komplotan curanmor di sejumlah minimarket di Sidoarjo dan Surabaya yang meresahkan warga. Dalam rekaman video kamera CCTV, para pelaku ini selalu melakukan aksi secara bersamaan. Ada pelaku yang bertugas menjaga dan memantau situasi, ada juga yang melakukan eksekusi motor dengan menggunakan kunci T. Kepada polisi, mereka mengaku sudah 5 tahun melakukan aksi pencurian kendaraan roda 2 di sejumlah tempat parkir. Mereka terkadang menyamar sebagai pengunjung minimarket untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku ini melarikan puluhan unit motor yang kemudian dijual secara online. Ya, dia lakukan biasanya sampai 15 detik gitu. Ya, langsung putar, motor itu nyala, langsung dibawa kabur. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kelima pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi masih mengembangkan kasus curanmor ini karena diduga masih ada pelaku lainnya anggota komplotan curanmor yang belum tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Inilah detik-detik rekaman CCTV tersangka AAN mencuri mobil milik orang tuanya yang berada di tempat parkiran di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini bermula saat tersangka 30 tahun seorang pengangguran warga Margoda di Surabaya meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun permintaan hutang tersangka tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Tersangka merasa jengkel dan sakit hati sehingga ia nekat mencuri mobil minibus milik orang tuanya. Hasil penyidikan polisi terhadap tersangka, ternyata tersangka sudah 15 kali mencuri sepeda motor milik orang tuanya, namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Itu punya orang tua? Iya. Kamu pernah ngambil di luar dari orang tua? Tidak pernah. Kenapa Mas pilih orang tua? Ya soalnya kalau habis kan bisa pulang. Unit reskrim kami berhasil melakukan penangkapan dan sekarang dilakukan penahanan sehingga tersangka dikenakan pasal 363 yaitu pencurian dan pemberatan yang mana barang ataupun barang bukti yang dicuri adalah kendaraan roda 4. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.
Aksi pencurian sepeda motor di sebuah indekos di Tunas Harapan, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang terekam pada kamera pengawas perumahan dan viral di media sosial. Dalam rekaman, 2 orang pelaku yang menggunakan masker masuk ke area parkir lalu mengangkat motor yang telah dikunci stang keluar pagar. Korban, Peri Maryadi, karyawan minimarket, baru sadar motornya hilang setelah diberitahu pemilik kos keesokan paginya. Setelah melihat hasil rekaman CCTV, diketahui pelaku membawa kabur motor melalui pintu belakang. Kasus pencurian serupa sudah terjadi 4 kali dalam setahun terakhir dengan sasaran motor tanpa kunci pengaman tambahan. Oke, sekitar orang berapa deh? Sekitar orang 2, Pak. Orang 2. Kita tahu jam berapa kejadian? Kita tahu pas kebangun jam 5, Pak. Dibangunin oleh Bapak Pos. Kalau motor udah ditanya kan, awalnya ditanya tuh, Pak, motor parkir di mana? Terus saya lihat di depan ini udah nggak ada, Pak. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Sako Padang. Korban berharap sepeda motornya dapat ditemukan. Jam 12 malam aku balik. Dalam rekaman CCTV, seorang begal melakukan aksinya dengan menodongkan senjata tajam di depan rumah kos Jalan Racing Center Panakukang, Kota Makassar. Korban yang akan berkunjung ke rumah kos temannya langsung menyelamatkan diri. Sebuah handphone dan 1 unit laptop dibawa kabur pelaku. Polisi melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan korban. Pelaku ditangkap polisi di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 6, Kota Makassar. Pelaku ternyata residivis dalam sejumlah kasus kriminal, diantaranya begal dan curanmor. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksinya serta barang hasil rampasan. Untuk terungkapnya kasus ini, kami melakukan penyelidikan, mencari saksi-saksi, dan akhirnya kami dapati informasi tentang pelaku ini. Kami langsung melakukan pengajaran dan penyelenggaraan di rumahnya. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, 4 oknum anggota polisi yang bertugas di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara diamankan tim Mabes Polri. Keempat oknum anggota polisi dari Polres Nunukan diamankan pada Rabu kemarin oleh tim Mabes bersama Polda Kalimantan Utara. Ironisnya, salah seorang oknum tersebut, yakni perwira yang menjabat sebagai pelaksana sementara Kasat Res Narkoba Polres Nunukan. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolda Kalimantan Utara dan pihaknya tidak akan pandang bulu menindak tegas para pelaku penyalahguna narkoba. Ini berkat kerjasama antara Mabes Polri dengan Polda Kaltara di dalam upaya melakukan upaya penegakan hukum secara tegas sesuai dengan perintah Bapak Presiden melalui Sajila. Jadi kita tidak pandang bulu apakah itu pelakunya masyarakat maupun aparat. Kita tidak tegas. Ya. Sejauh ini, Kepolisian Polda Kalimantan Utara maupun tim Mabes Polri masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus ini, serta pengembangan atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas ini menaiki atap pengedar narkoba di Kelurahan Arcawinangun, Banyumas, Jawa Timur. Karena terus membantah, polisi memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Dan hasilnya, polisi mendapati ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Wanita berusia 26 tahun ini pun tak berkutik saat dibawa ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata seorang residivis dengan kasus yang sama. Bahkan pelaku telah 2 kali keluar masuk penjara. Usia 26 tahun, ya. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika.
Atas kejadian ini pelaku dijerat pasal tentang kesehatan dan pasal tentang psikotropika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Ciracas, Jakarta Timur menetapkan pria berusia 24 tahun sebagai tersangka usai menganiaya kakak sepupunya hingga tewas di Jalan Haji Jenih, Ciracas, Jakarta Timur. Keduanya merupakan juru parkir di sebuah minimarket. Tersangka kesal lantaran korban meminta lagi dalam pembagian waktu jaga parkir. Tersangka tengah berjaga menggantikan korban yang telah selesai menjaga parkir. Keduanya saling membagi waktu 3 jam untuk menjaga parkir. Namun saat tersangka menjaga parkir, korban mendatangi dan meminta tambahan waktu untuk menjaga parkiran tersebut. Tersangka yang tak terima mengadukan ulah korban ke bendahara parkiran. Keduanya terlibat cekcok hingga akhirnya tewas dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku pulang ke rumah dibuntuti sama pihak korban dengan membawa bata merah. Lanjut, pelaku langsung lari ke jualan kebab, ngambil pisau tukang kebab tanpa izin. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Bandung, Desa Haruwangi, Kecamatan Haruwangi, Cianjur, Jawa Barat. Korban sempat berusaha melarikan diri dari kejaran pemuda lainnya, namun terjatuh. Korban akhirnya tertangkap pemuda lainnya dan kemudian ditarik dengan cara diseret ke sebuah tempat warung. Hingga akhirnya korban ditemukan sudah dalam kondisi tewas, tergeletak dengan bersimbah darah. Belum diketahui secara pasti apa motif para pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Namun ada dugaan unsur balas dendam yang dilakukan oleh sejumlah anggota geng motor. Oh, orang sini ada yang orang sini jadi dendam. Itu antar kampung atau bagaimana? Enggak, bukan antar kampung, antar geng sama geng motor. Jasad korban saat ini sudah dievakuasi petugas ke kamar jenazah RSUD Cianjur guna kebutuhan pemeriksaan forensik lebih lanjut. Hingga saat ini petugas kepolisian Polres Cianjur masih terus menyelidiki kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Saat ini penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Aksi konvoi penggembira perguruan silat kembali terjadi di jalanan di wilayah Tuban saat pengesahan warga baru. Para pelaku konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Para pelaku menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Polisi melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat ratusan penggembira berlarian membubarkan diri saat polisi mendatangi lokasi konvoi. Sebagian peserta berusaha melarikan diri ke arah permukiman warga, namun berhasil ditangkap polisi di lapangan. Dalam operasi ini sebanyak 326 orang diamankan. Dalam hal ini diduga melakukan aksi konvoi-konvoi yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Tuban. Polisi mengamankan 224 kendaraan, 263 laki-laki dan 33 perempuan yang masih berusia remaja. Para pelaku ditahan dan dikembalikan asal dijemput orang tuanya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan Medan, Labuhan Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, ini masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan juga kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak ini tidak keluar dari kampungnya. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi perusakan yang viral di media sosial, seorang pria terekam kamera CCTV sedang menghancurkan kaca halte Transjatim menggunakan linggis kecil di 3 titik sekaligus, yakni halte Kemendungan 1, halte Trosobo Pos 2, dan halte Bypass Kiran, Sidoarjo. Setelah viral dan polisi melakukan penyelidikan, berdasarkan rekaman video serta laporan warga, unit Reskrim Polsek Taman berhasil mengamankan pelaku yang berusia 37 tahun, warga desa Sambung Rejo, Sukodono. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Alat bukti diamankan polisi berupa linggis kecil yang digunakan untuk perusakan. Jadi untuk pelaku ini kita untuk awal mulanya ya kita mendapat informasi dari warga masyarakat bahwasanya dari warga masyarakat menginformasikan bahwa di media sosial itu terdapat ya rekaman video pengerusakan terhadap halte bus kaca ya. Polisi akan memeriksa kondisi jiwa pelaku yang ternyata lulusan sarjana pendidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Di mata sang ibunda, Misri kenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 kawah kepemimpinan pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat. Tapi ini nih, ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang kaya, orang pejabat, memang kalah orang miskin deh. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Agendanya ke Polda mungkin ada apa, Pak De? Oh ya, backlight seperti ini. Ya, Pak De. Ada backlight. Sebentar. Aduh. Setelah menyambangi KPAI, Musi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Tak hanya Ahmad Dhani, Al-Ghazali dan Mulan Jamila hadir untuk mendampingi. Bahkan awalnya yang akan melaporkan adalah Al-Ghazali. Namun mengingat SF adalah anak dari Ahmad Dhani, maka Dhanilah yang menjadi pelapor. Dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Gitu. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi bahasanya itu gimana? Nah, jadi itu menurut dia kan. Jadi tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi. Berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti. Jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Sebelumnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya juga mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan ada putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan anaknya M. Kerry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Kerry lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Kerry menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.
Kerry diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 280 triliun rupiah. Kerugian bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena itu saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim Damkar ternyata bukan hanya penyelamatan tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Meet and Greet Sound the Ship yang digelar MNC Licensing bekerjasama dengan Future Fast dan Hub Life Taman Anggrek Residence, Jakarta Barat, disambut penuh keceriaan oleh anak-anak. Mereka bermain, bernyanyi, dan menari bersama dengan tokoh karakter kartun Sound the Ship dan temannya Bitzer. Kegiatan bertajuk Sound the Ship Famiyard Summer Holiday ini untuk mengisi masa liburan sekolah yang digelar hingga tanggal 20 Juli 2025. Harapannya semoga ini bisa jadi pembuka kita untuk bekerja sama antara MNC Licensing dengan Hub Life Taman Anggrek Residence untuk memberikan keceriaan, keseruan kepada pengunjung-pengunjung Hub Life karena MNC kita menghandle karakter bukan hanya Sound the Ship tapi kita menghandle banyak karakter lainnya seperti ada Bima, Kiko, dan lain-lainnya. Ini anak-anak happy banget sih bisa dancing bareng, terus meet and greet, terus ada activity lainnya juga sih di Hub Life selain ini ya. Aku harap itu sih setiap kali liburan atau ada event-event itu dibikin lebih menarik buat anak-anak atau family sih. Di masa liburan sekolah, karakter animasi asal Inggris Sound the Ship yang biasanya hanya tayang setiap hari Sabtu di MNC TV, kini juga menghibur para penggemarnya dengan tayang setiap hari di stasiun televisi kesayangan Anda, GTV. Dari Jakarta, Nata Arman Laksana, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Kobaran api melahap bangunan rumah di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Api merambat ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 2 rumah dan 6 warung. Akibatnya penghuni kontrakan yang sudah mulai berjualan makanan tak bisa menyelamatkan dagangannya.
Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. 13 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Diduga api berasal dari kompor gas yang meledak saat digunakan untuk memasak. Terjadi kebakaran disebabkan oleh salah satunya karena kompor. Ya, ini kebetulan pemiliknya memasak, kemudian ditinggal sama dugaannya seperti itu untuk awal. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Maling woi! Maling woi! Datang lagi kawan! Aksi perompakan yang dilakukan sejumlah pemuda di kapal MT Phoenix Crown yang sedang berlabuh di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Angkatan Laut udah aku telepon kawan aku. Kena. Pelaku naik ke atas kapal secara ilegal dengan memanfaatkan rantai jangkar kapal dan mengambil beberapa barang. Mereka menggasak 30 kaleng cat. Para pelaku memanfaatkan waktu kapal dalam masa perbaikan dan diduga sudah mengincar sebelumnya. Hingga kini petugas masih memburu para pelaku, sementara kaleng cat hasil curian telah ditemukan dan diserahkan kembali ke pemiliknya. Petugas pun mengimbau kru kapal untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kapal sandar dan berlabuh. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Orang baru, lu ngaku orang sini katanya tuh, ke dia. Orang. Hei, saya orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang muka-muki lu. Lu mau tarik nabung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Januar Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Putih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua melotot-melotot. Siapa? Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan. Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta, terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta, terus ada yang 4 juta juga, berarti 22 juta. Belum, masih banyak Pak korban lainnya. Kini, dugaan kasus penipuan tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Next Hotel Yogyakarta, Hotel Bintang 4 bagian dari MNC Land ini sukses menggelar wedding showcase dan wedding organizer gathering bertema Sasmi Taning Asmara atau Jejak Cinta. Next Hotel Wedding Showcase tak hanya menjadi wadah pertemuan bagi para pelaku bisnis penyedia jasa pernikahan. Ajang ini juga menghadirkan berbagai promosi pernikahan menarik untuk pasangan yang ingin menggelar hari bahagianya di Next Hotel Yogyakarta. Pada event yang mengusung konsep tradisional namun tetap elegan dan romantis ini, para vendor pernikahan dan tamu undangan disuguhi sajian menu andalan dari chef Next Hotel Yogyakarta dengan menu beragam, mulai tradisional hingga modern. Kami yakin para pasangan punya impian pernikahan masing-masing, dan di sini kami ingin menawarkan Next Hotel Yogyakarta sebagai venue terbaik, mulai dari indoor atau outdoor yang bisa jadi pilihan buat para pasangan mengadakan wedding di sini. Wedding Showcase di tahun 2025, serta kami mengundang para wedding organizer di Yogyakarta, sekalian gathering sekalian, dan kami mengusung dengan konsep tradisional yaitu Sasmi Taning Asmoro dengan konsep tradisional. Dengan fasilitas lengkap, lokasi strategis, serta layanan profesional, Next Hotel Yogyakarta hadir sebagai solusi pernikahan praktis, indah, dan bermakna. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Pemirsa GTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.